Ustadz, ini saya mau tanya. Tadi dijelaskan bahwa jin tadi itu bisa berkembang, Pak ya? Iya. Kawin, kemudian punya istri, punya anak dan sebagainya. Nah terus saya mau tanya, kalau setan iblis itu kayaknya apa enggak ya? Setan iblis, karena sekarang tuh setan iblis itu tambah banyak, ya kan? Ini sekitar sini itu banyak tuh setan iblis. Apakah zaman Nabi Adam dulu itu juga sebanyak ini? Ya? Berarti setan iblis mungkin juga berkembang biak ya, berkembang biak. Dulu kan mungkin setannya hanya beberapa lah ya. Sekarang tuh berapa? Oh, ya. Di Senayan tuh banyak sekali setan iblis. Itu inti sebenarnya. Iya. Main bal-balan. Di Senayan main bal-balan kan Pak. Setan iblisnya banyak. Iya. Suatu saat itu Gus Dur tuh juga bilang, katanya pernah harus cangkok hati itu Pak. Kok cangkok hati milih siapa? Milihnya anggota DPR. Kenapa kok milih anggota DPR? Karena anggota DPR itu nggak punya hati katanya. Kembali ke pertanyaan yaitu Pak, apakah berkembang biak juga setan iblis itu Pak? Mengingat sekarang tambah banyak, semakin zaman semakin kesini setan iblisnya itu juga tambah banyak itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Alhamdulillah kita banyak yang tahu, jadi tahu yang sebelumnya tidak tahu. Yang saya tanyakan, dulu Adam dan Hawa dua makhluk diciptakan. Sementara alam jagat raya ini kan luas sekali ya. Bumi itu kecil kalau dibandingkan Jupiter, dibandingkan matahari, apalagi galaksi Bima Sakti ini dibandingkan galaksi-galaksi lain. Jagat raya ini luas sekali. Sementara orang-orang yang non muslim atau orang yang di luar berspekulasi bahwa di luar angkasa ada juga makhluk-makhluknya gitu, alien dan lain-lain gitu. Seperti yang kita tonton lewat Hollywood, walaupun hiperbola atau bagaimana, itu apakah memang Allah menciptakan bumi yang memang ada airnya dan hijaunya ini hanya itu saja yang untuk kehidupan, atau ada tempat lain atau planet yang dipersiapkan untuk surga atau bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi dari Bata itu sudah dijelaskan bahwa Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah ya tadi ya. Ya, kembang biak. Allah tidak ciptakan iblis. Allah tidak ciptakan setan. Allah tidak ciptakan ifrit. Allah tidak ciptakan korin yang selalu dampingi kita tuh korin ya, atau yang lain-lain. Tapi jin, nah jin ini beranak pinak ya, yang jumlahnya melebihi manusia jumlahnya. Dunia lain Pak ya? Ya di dunia halus ini. Iya. Ya, ada di sekitar kita ini juga jin banyak ini. Ya, yang Islam mendengarkan kita ini tuh untuk ceramah itu selalu dengarkan. Orang tadarus jin Islam untuk mendengarkan ikut tadarus. Ya. Itu jin yang asli yang Islam. Jin yang kufur itu ada namanya iblis, ifrit, ya, korin, ya, dan seterusnya banyak nama. Saya nggak hafal banyak saya namanya jin yang kufur pada Allah. Ya. Jin yang selalu bersama manusia untuk goda dalam terjaga tertidur namanya korin, ya, korin ya, namanya bagus korin. Korin namanya jin itu yang selalu goda kita, selalu berbisik-bisik. Maka ketika ibu sholat itu kadang-kadang korin bisik ibu tadi masak belum selesai, gitu kan? Apa yang ibu pikirkan tadi lupa sekarang tak ingatkan, ya itu kan? Itulah kerjaan korin seperti itu ya. Nah setan itu bukan makhluk ya, tapi sifat. Syaitan itu sifat, artinya kufur dan jahat. Maka jin yang jahat biasa setan, ada setan gitu kan. Tapi setan itu bukan ciptaan Allah. Itu nama sifat jin. Ya. Iblis juga
bukan makhluk, tapi jinnya yang makhluk. Iblis namanya. Ada nggak manusia disebut yang manusia yang bagus, akhlak karimah? Ada yang manusia maaf bejat, ada nggak? Ada manusia disebut maaf bajingan, ada nggak? Ada ya, Pak? Maaf. Banyak dan lain-lain ya. Binatang belum bisa keluar semua itu nama-nama itu. Ya, manusia durhaka, anak durhaka itu bukan, itu sifatnya, nama ya. Kalian itu yang perlu sampaikan. Dan jin yang baik sama jin yang jahat itu banyak yang jahat, Pak. Banyak yang lebih durhaka, ya, durhaka. Jadi mereka kalau ketemu antara jin dengan jin yang baik dan buruk itu saling kelahi juga, saling seperti kita kelahi macam-macam ya, berbunuh-bunuhan gitu kan. Tapi yang iblis tadi itu dari sumpah Allah tidak akan mati sebelum kiamat tiba, ya. Dan dia semua menjadi penghuni neraka. Maka sekarang kerjanya iblis tadi itu, jin yang jahat adalah mencari manusia untuk berteman di alam neraka, ya. Maka kita Nabi Muhammad sedang ngaji malam-malam. Kalau ibu yang pernah ngaji mungkin tahu, pernah mengenal namanya Masjid Jin. Masjid Jin ya, itu sekitar Mekah agak ke sebelah tenggara itu ada masjid besar ya, Masjid Jin. Bisa beli jin katanya. Hah? Bisa beli jin pulangnya. Jadi itu Nabi Muhammad mau dirubung sama jin atas perintah Allah untuk ikut tadarus ya, seperti itu. Nah ketika kita tadarus ini, yang ikut itu tidak hanya manusia tapi jin pun ikut tadarus. Mereka pun ikut tadarus kita. Ya hanya kita karena kita melihat, mata kita tuh dihijabi Allah untuk tidak melihat makhluk halus kan, nggak bisa melihat malaikat. Telinga kita juga dibatasi, ya. Maka ketika kuburan itu menjerit-jerit tiap hari, kita nggak mendengar. Kira-kira kalau kuburan menjerit kita takut nggak? Takut ya. Anak betul wahdah, itu kan jeritan kuburan tiap hari begitu. Anak betul wahdah. Aku rumah sendiri, manusia aku rumah dewean gitu loh maksudnya. Nek kamu nggak mau sendirian, maka waratil Quran, tartila, baca Quran akan ditemani oleh Quran yang akan menjadi manusia yang gagah perkasa, ya. Itu ini seperti ya. Jadi jin itu yang beriman seperti tadi saya katakan, kul nafsin dari kalau mau mereka juga, mereka beranak, mereka makan juga, ya. Yang iblis atau yang jahat itu disumpah Allah tidak akan mati, ya, kecuali nanti datang tiba pertama semua meninggal, ya, termasuk iblis tadi gitu ya. Nah itu ya kira-kira baru akan menjadi penghuni neraka selamanya gitu ya. Ya. Kemudian ada dalam surat Tahabun, Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahu mulku hamdu yuhyi wa yumiitu. Nah itu kan suratnya. Ditentukan Allah ya, bumi dan langit itu semua di sisi Allah. Kemudian Allah bersemayam di arsy Allah. Nah, di paling atas itu adalah ada Allah di sana yang mengatur urusan semua alam ini ya, termasuk langit 1 sampai 7 itu Allah semua mengatur semua. Bumi sampai bawah lapisannya juga apa itu Allah yang mengatur semuanya. Neraka, surga, semua Allah silakan, semua siapapun Allah yang mengatur semuanya ya. Jadi kalau ada makhluk alien, ada masuk apa itu tuh, kalau saya baca Quran, hadis juga ada pun makhluk seperti itu ya. Ya, makhluk di langit hanya malaikat. Ya, yang saya baca banyak tafsir bahwa makhluk yang ada di langit itu hanya malaikat. Ya, malaikat itu. Jadi nggak ada makhluk alien kemudian apa itu terbang apa itu UFO ya, dan macam-macam itu nggak ada. Allah bisawab ya, yang jelas di Quran jelasnya hanya Allah menciptakan makhluk manusia, jin dan juga malaikat Allah ciptakan. Surga Allah ciptakan, neraka Allah ciptakan ya. Jadi kalau ada hal-hal lain sepanjang nggak ada dalilnya kita nggak percaya, karena Quran dan hadis itu dalil ya, isma qiyas
Itu istihad itu adalah dalil kita untuk mempercayai, mengimani seluruh alam ini. Berarti jagat raya yang luas itu hanya bumi ini. Enggak, jadi Maksudnya yang diberi Oh iya. kehidupan ya manusia. karena bumi ini ada oksigen, ada air, ya ada sumber makanan itu karena memang Allah ciptakan manusia yang butuh makan, butuh minum, ya, gitu. Tapi di tempat lain di langit sana, bahkan di bulan, di bintang itu nggak ada apa-apanya, karena nggak ada makhluk, nggak ada makhluk kasar kita ini nggak ada, jadi nggak ada sumber makanan, macam nggak ada. Kalau yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia itu, planet-planet yang beku itu fungsinya buat apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maksudnya ini ya, ayatnya ya. Allah tuh ciptakan semuanya tidak yang sia-sia, ya, nggak ada sia-sia. Jadi alam ini ada bulan, ada matahari, ada macam-macam ya. Yang kita tahu bulan kita satu ya Bu? Apa dua? Satu. Matahari? Satu. Di langit 2, 3, 4 sana ada bulan, ada juga matahari. Ya, kalau kita baca alam falak itu di sana juga ada matahari, ada bulan, ada bintang macam-macam. Ya, tapi nggak ada kehidupan, nggak ada kehidupan. Ya, maka kita Mi'raj itu naik ke langit pertama, kemudian Jibril membuka pintu langit. Apa kita bisa lihat pintu kayak apa pintu langit nggak tahu kan? Yang pertama yang menemui siapa? Nabi siapa itu? Ketika di langit pertama Nabi Muhammad ketemu Nabi siapa Ibu? Ingat ya? Nabi Adam alaihissalam, ya. Itu langit pertama. Assalamualaikum ya Adam. Ini Muhammad, manusia pilihan, ya. Dan terus sampai ke langit 2 siapa? Mereka siapa yang nunggu pintunya? Musa. Baru lupa semua ya. Isa dan ponaknya siapa? Ponaknya Nabi Isa, Nabi Yahya, ya. Gitu ya. Terus sampai ke langit ke-6 itu Nabi Musa dan yang ke-7 itu Ibrahim alaihissalam, ya. Ada masjidnya sana, masjidnya Baitul Makmur namanya, ya. Ketika ditemui oleh Muhammad, Ibrahim itu sedang layar-layar seperti panjangan ini di tiang ini ya, seperti Pak Yunus ini. Ini Nabi Ibrahim itu lagi layar-layar gitu, disapa dia lagi layar-layar di dekat tiangnya. Sebentar lagi ke langit ke-7. Ini Nabi Yunus. Oke Ibu, kan belum jelas. Tadi fungsinya apa? Hah? Tidak sia-sia. Maksudnya fungsi secara alam atau fungsi secara nextnya atau maksud Allah menciptakan yang beku-beku. Kalau fungsi untuk manusia nggak ada. Kalau di langit 2, 3, 4, 5, 6 itu kan hampa udara, ya, nggak ada fungsinya, hanya sebagai satu bentuk hiasan alam ini hidup gitu, ada hiasan itu ya, dan semua berrotasi berrevolusi ya, ingat ya, semua benda angkasa di langit bumi ini, di langit kedua, 3, 4, 5, 7 itu berrotasi dan berevolusi. Kita bisa bayangkan siapa yang bisa menciptakan itu indahnya. Bintang juga berputar, bulan berputar, mati berputar. Tapi dia juga berevolusi, memutar semuanya. Bagaimana apa? Seperti orkestra itu yang begitu indahnya. Ya tidak bisa saya bersinggungan. Nah ini tidak ada nih. Ibu masih ada pertanyaan? Sudah jelas semua ya? Nur, mau tanya dulu? Tanya tuyul Ibu. Sudah, nah? Oh ya. Mimpi. Assalamualaikum Bapak Ibu dan semua. Ini saya memang mau nyambung tadi Pak Eta itu, ya. Banyak setan pertanyaan tadi kan. Dan sekarang ini banyak orang Pak. Banyak orang dulu belum lahir, tapi habis lahir sudah gede itu juga ketebalan setan Pak. Jadi setan banyak kan nempeli orang-orang semua itu. Kecil belum ketemu setan, tapi gede sudah SMA ke atas itu ada setannya Pak, banyak Pak. Nah itu karena setan itu mengikuti orang-orang itu, bisiki orang-orang Pak. Pokoknya kita mau sholat, jangan dulu batal pasang di telinga itu ada nilai itu kan, itu setan Pak semua itu Pak. Nah, itu Pak.
Ya, jadi nyambung Pak Eka tadi kan pertanyaan soal setan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Pak Ustadz Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah majelis sholat maghrib dan buka bersama puasa Senin Genap. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dapat duduk di suatu majelis tausiah buka bersama. Urusan apa yang kita dengar kita pesankan dalam hati dan yang kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.